Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Ushul Sittah, yang mana pada beberapa waktu yang lalu kita telah selesaikan Al-Aslus Salis, landasan pokok yang ketiga. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan Al-Aslur Rabi', landasan pokok yang keempat yang wajib untuk kita fahami, yang wajib untuk kita ilmui. Al-Aslur Rabi', bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayani man tasabba bihim wa laysa minhum. Dalam fasal ataupun dalam landasan pokok yang keempat ini akan dijelaskan tentang ilmu dan juga ulama. Siapa mereka ulama? Apa ilmu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wal fiqh wal fuqaha, apa itu fikih dan siapa fuqaha, orang-orang ulama ahli fikih. Wa bayani man tasabba bihim wa laysa minhum, dan penjelasan orang-orang yang berlagak seperti ulama, berlagak seperti fuqaha, tetapi padahal mereka bukan ulama dan bukan fuqaha. Wa qad bayyana Allah hadzal asla fi awal suratil Baqarah min qawlihi ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu biahdi ufi biahdikum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan landasan pokok ini di dalam awal surat Al-Baqarah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Israil, wahai bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, maka penuhilah janjiku, maka aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Penuhi janji kalian kepadaku, maka aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan, karuniakan kepada kamu, dan aku telah utamakan kalian melebihi sekalian alam. Dengan yakni Allah berikan ilmu dan Allah turunkan kitab kepada mereka, Allah utus rasul-rasul dari kalangan mereka, tetapi alam di sini alam fi zamanihim, di zaman mereka. Wa yazituhu wuduhan ma surat bi sunnah fi hadzal kalamil kasir al bayn al wadih lil amil balid. Dan ini semakin jelas dengan apa yang dijelaskan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan ini yang telah jelas, yang telah wadih, baik bagi orang yang ami, yang awam sekalipun, bahkan balid, orang yang tidak berpendidikan sekalipun, mereka ngerti ya tentang ilmu. Apa ilmu yang Allah wajibkan kepada kita? Thumma sara hadza aqrabul asya. Tetapi berjalannya waktu, ilmu yang
itu merupakan diwajibkan oleh Allah dan diperintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW menjadi aghrabul asya, menjadi perkara yang asing. Kalau dijelaskan ilmu ini ilmu yang diperintahkan oleh Allah, ini adalah ilmu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, menjadi asing, aneh. Ya, contoh laki-laki memelihara jenggot aneh, laki-laki ya pakai celana panjang, sarung tidak sampai menutupi 2 mata kaki menjadi aneh. Ya, di akhir zaman ilmu yang itu dipuji oleh Allah dan Rasulnya, yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, menjadi aneh, asing di kalangan manusia. Wasaral ilmu wal fiqh wal bid'ah wad dhalalat. Dan jadilah ilmu yang itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dianggap suatu perkara yang baru dan sesat. Ya, kalau ada orang pakai jenggot dikira teroris, orang pakai celana tidak isbal dianggap kebanjiran. Ya, jadilah ilmu yang itu disanjung oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dianggap oleh manusia menjadi perkara-perkara yang baru, bid'ah, bahkan suatu hal yang menyesatkan, sesat. Wahyaru ma indahum lubsul haqqi bil batil. Bahkan pilihan terbaik mereka, pilihan terbaik yang dipilih oleh umat adalah lubsul haqqi bil batil, mencampur kebenaran dengan kebatilan. Ya, sehingga jadilah syariat tapi juga bukan syariat, syariat Islam tapi juga dicampur dengan tradisi yang di situ bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun tradisi yang sesuai dengan Islam silahkan praktekkan, lakukan, baik itu. Tapi kadang-kadang tradisi yang itu bertentangan dengan Islam dicampur dengan Islam, sehingga seolah-olah menurut orang awam itu suatu ajaran Islam. Wasarul ilmu alladhi farahu ta'ala 'alal khalqi wa madahu la yattafuhu bi illa zindiq awil majnun. Jadilah ilmu yang itu Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, yang mana Allah puji hamba-hambanya yang mau menuntut ilmu ini tidaklah berbicara tentang ilmu ini kecuali dianggap orang-orang zindik, dianggap orang-orang zindik ataupun orang gila. Jadi jelaskan ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi, ya, dianggap kita ini zindik, ini bertentangan dengan syariat Islam, ini berbau syirik, dianggap zindik. Dan saat ini sudah betul-betul terjadi. Ya, wasara man anqarahu wa adahu wa sannafa fi tahdhir minhu wa na'an huwa al-fahihul alim. Jadilah orang-orang yang mengingkari ilmu, memusuhi ilmu syar'i, mengingkari ilmu syar'i, bahkan memperingatkan manusia supaya tidak mempelajari ilmu syar'i, dianggap orang yang faqih, orang yang alim. Dan sekarang sudah nyata betul terjadi. Ya, orang-orang yang memusuhi sunnah Nabi, ya, orang-orang yang di situ menyelisih sunnah Nabi, justru dianggap orang yang alim, dianggap orang yang faqih. Al-murad huna al-ilmu syar'i, yang dimaksud oleh Syekh Al-Imam Muhammad At-Tamimi, yang dimaksud ilmu di sini ada ilmu syar'i. Wa huwa ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayinat wal huda. Ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW dari keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk-petunjuk. Allah turunkan Al-Quran, ya,
Sekaligus Allah jelaskan pada Nabi-Nya Muhammad SAW maksud, arti dan makna yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, u'titul Quran wa misluhu mahu, diturunkan kepadaku Al-Quran dan semisalnya bersama Al-Quran, yakni hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Nabi itu berbicara, bersabda sesuai dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya Allah telah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan hadis-hadis yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW hakikatnya semuanya mentafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka tidak mungkin kita memisahkan antara Al-Quran dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu alladhi fihi al-madhu wa sana huwa ilmu syar'i, ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal kitab wal hikmah. Ilmu yang mana itu dipuji, yang mana itu disanjung adalah ilmu syariat, ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW minal kitab wal hikmah, dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang Allah berikan ilmu kepadanya dengan orang yang tidak Allah berikan ilmu kepadanya? Tentunya enggak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya akan bisa mengambil pelajaran mereka orang-orang yang Allah berikan, yakni fikiran ataupun akal. Disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang pentingnya ilmu ini, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap pribadi seorang muslim. Ini ilmu yang Allah sanjung, ilmu yang Allah puji. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fitin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Jadi ketika Allah menghendaki hambanya ini baik, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Disebutkan di dalam hadis yang lainnya dalam riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Abu Daud dalam Kitabul Ilmi, Nabi kita Muhammad SAW juga telah bersabda, innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihaudin wafir. Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mau mengambil warisan nabi dengan mempelajari ilmu, maka dia adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan bagian warisan yang paling banyak dari warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa minal ma'lum anna alladhi warasul anbiya innama huwa ilmu syariah. Dan telah kita fahami, kita ketahui bahwasanya yang diwariskan oleh para nabi itu ada ilmu syariat. Bagaimana cara wudu, bagaimana cara bersuci dari najis, bagaimana cara mandi janabat, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, umrah, haji, dan semua dalam kehidupan kita sehari-hari diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan bagaimana ketika kita mau tidur, ketika kita bangun tidur, ketika keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma hadha
fanahnu la nunkiru ayyakuna lil ulumil ukhra fa'idatun. Tetapi kita tidak mengingkari ada ilmu-ilmu selain ilmu syariat ini yang itu juga bermanfaat, ya. Lakinnaha fa'idatu dzatu haddaini. Tapi tentunya memberikan faidah, ya. Ilmu ini bermanfaat ketika bisa untuk membantu kita dalam ketaatan kepada Allah, ataupun untuk membantu di dalam penyebaran agama Allah, ataupun bermanfaat untuk manusia. Maka itu baik, maka khair, bermanfaat. Contoh HP Android ini, ya. Ini kan Nabi nggak pernah mengajarkan buat HP Android, nggak pernah, ya kan? Tapi ketika HP Android ini bermanfaat untuk di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ketika bangun malam bisa berbunyi sendiri, waktu sholat berbunyi sendiri, ya, ataupun untuk taklim dan sebagainya, bermanfaat ini. Maka boleh, silakan gunakan. Ini sangat bermanfaat. Tapi kalau untuk digunakan bermaksiat, digunakan untuk yakni hal-hal yang membahayakan, contoh HP Android untuk menyebarkan hoak misalnya, ini berbahaya, maka nggak boleh dalam hal ini. Dalam ilmu syar'i semuanya dipuji, tapi kalau dalam ilmu selain syar'i bisa dipuji, bisa dicela, dilihat dari manfaat dan kegunaannya. Makanya para ulama menjelaskan bagaimana hukum mempelajari ilmu, ya, yang itu bukan syar'i, misalnya ilmu kedokteran, ya, ataupun yang lainnya. Maka para ulama kita menjelaskan orang-orang yang dalam bidangnya, ya, dia wajib untuk mempelajari ilmu ini dalam rangka untuk limaslahatil muslimin, untuk yakni kemaslahatan kaum muslimin. Andai saja, ya, misalnya di antara kaum muslimin nggak ada yang jadi dokter, sehingga kita ini bisa, ya, terbahayakan dengan dokter-dokter non muslim misalnya, maka wajib ada sebagian kaum muslimin untuk mempelajari ilmu kedokteran dalam rangka limaslahatil muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka ala kulli hal fal ilmu alladhi warada as-sana'u fihi wala talibihi wa fiqhul kitab wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu yang di situ dipuji oleh Allah, bahkan dipuji orang-orang yang mau menuntutnya, adalah ilmu untuk memahami Alkitab, Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ada dzalika fa in kana wasilatan ila khair fa huwa khairan wa in kana wasilatan ila syarr fa huwa syarr. Adapun selain ilmu syar'i, maka ketika menjadi wasilah untuk kebaikan maka baik. Tapi kalau untuk wasilah keburukan maka jadilah buruk, tidak boleh dipelajari. Wa illam yakun wasilatan li hadza wa hadza fa huwa dhiya'u waqtin wa laghwun. Ya, adapun ilmu di situ tidak, ya, tidak membawa kebaikan juga tidak membawa kemadharatan, maka ini menyia-nyiakan waktu. Ya, gembotan misalnya, ya, bukan untuk ketaatan. Mana orang bisa taat kalau gembotan? Ya, belajar gamebot itu. Apa itu? Namanya apa itu? Game, ya. Game. Menyanyikan waktu. Tapi juga tidak berbahaya selama tidak mengandung hal-hal yang merusak. Kemudian wal ilmu lahu fadailu katsirah. Dan ilmu syar'i ini memiliki fadilah yang luar biasa, yang sangat banyak. Minha, di antaranya annallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirah wa fid dunya.
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di dunia bahkan nanti di yaumil akhirah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi orang yang beriman ini ditinggikan derajatnya oleh Allah. Bahkan orang yang beriman dan berilmu maka lebih ditingkatkan lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini. Bagi mereka yang mau beriman, membacanya, memahaminya dan mempraktekannya. Wa yad'u bihi akharin. Tapi Allah juga akan menghinakan suatu kaum dengan sebab Al-Qur'an ini. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, menghinakan Al-Quran dan juga meremehkan Al-Quran. Faidah yang kedua, annahu irsun Nabi alaihi salatu wassalam. Ilmu syariat ini adalah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi telah sabdakan, innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mau menimbal ilmu, mempelajari ilmu syar'i, berarti dia telah mengambil warisan nabi yang terbanyak. Semakin banyak ilmu syar'inya, semakin banyak warisan Nabi yang dia ambil. Kalau dalam urusan dunia kan kita ingin dapat warisan yang paling banyak, ya kan? Senang kalau orang tuanya kaya sehingga bisa mendapatkan bagian yang terbanyak. Tapi dalam urusan ilmu kita kurang semangat, ya. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak, ya, enggak semangat. Padahal itu lebih utama dibandingkan segala-galanya. Ilmu din ini jauh lebih utama, melebihi segala-galanya. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, faidah ilmu annahu mimma yabqa lil insan ba'da mamatihi. Ilmu adalah sesuatu yang kekal, yang akan menyertai, ya, senantiasa bermanfaat bagi orang yang punya ilmu walaupun setelah meninggalnya. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salasatin shadaqatin jariyah wal ilmi yuntafu bihi wa waladin salih alladzi yatulahu. Ketika anak cucu Adam itu meninggal dunia, terputus semua amal kebajikannya kecuali dalam 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang saleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Artinya ilmu ini akan memberikan faidah kepada kita, manfaat kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Ilmi, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, man da'ilal huda falahu ajruha wa ajru man tabi'aha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada petunjuk Allah, mengajarkan ilmu, maka bagi dia pahala petunjuk tersebut, bahkan pahala atas orang-orang yang dia berikan petunjuk, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.
ketika ada orang yang bisa sholat dengan benar karena pengajaran kita, bisa puasa dengan benar karena pengajaran kita, bisa membaca Al-Quran dengan benar karena pengajaran kita, walaupun kita telah meninggal dunia, orang yang kita ajari sholat ini, setiap dia sholat, dia dapat pahala dari orang yang diajari sholat, tanpa pahala orang yang sholat terkurangkan sedikit pun. Setiap dia puasa, setiap itu pula dia dapat pahalanya, walaupun telah meninggal dunia. Kan luar biasa itu. Di antaranya keutamaan ilmu, Nabi tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk hasad, untuk iri, kecuali iri dalam dua hal, yang namanya ghibthah. Karena kalau hasad itu, kita ini menghendaki agar kita mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, dengan hilangnya nikmat itu dari saudara kita, itu hasad. Misalnya saudara kita punya mobil, ya, beli mobil baru misalnya, kita hasad, ya. Kita ingin memiliki mobil seperti yang dimiliki saudara kita, dengan harapan mobil saudara kita ini tertabrak, hancur sudah, ya, hilang mobil itu. Kata orang Lumajang, mandar colong maling, ya, atau yang lainnya, itu hasad. Tapi bedanya dengan ghibthah lain, ya, ketika melihat saudaranya punya mobil, di mana ada taklim, berangkat dengan mobilnya, masya Allah, kemana-mana taklim, walaupun jauh berangkat dia, maka dia ghibthah, ya, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada saya sebuah mobil seperti saudara saya, agar saya bisa mempraktekkan seperti saudara saya. Setiap ada taklim walaupun jauh, ikut taklim kemana-mana dengan mobil yang Allah berikan kepadanya. Ini ghibthah. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, la hasada illa fisnatain, rajulun atahullahu malan fasalatahu ala halakati fil haq, wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yakti biha wa yu'allimuha. Nabi telah bersabda, tidak ada hasad, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, terhadap seorang laki-laki yang Allah berikan harta yang melimpah padanya, kemudian harta itu dia gunakan untuk ke jalan yang hak, ya, membangun masjid, infak, sedekah, menuntaskan kemiskinan dan lain sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan fahuwa yakti biha wa yu'allimuha. Seorang laki-laki yang Allah berikan ilmu, dia mempraktekkan ilmu tersebut dan mengajarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan saya diberi ilmu seperti fulan ya fulan. Kalau saya dikasih ilmu, saya akan berdakwah sesuai dengan fulan ya fulan, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah ilmu pula, annal ilma nurun yastadhi'u bihil abdu faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu wa kaifa yu'amilu ghairahu fatakunu masyiratu fi dzalika ala ilmin wa basiratin. Ilmu syar'i ini adalah cahaya yang akan menerangi jalannya seorang hamba, sehingga dia faham, dia ngerti bagaimana cara menyembah Allah. Banyak orang berbuat syirik karena nggak ngerti tentang masalah tauhid. Ya, itu penting. Ilmu ini akan menerangi bagi orang yang memiliki ilmu, sehingga dia bisa tahu bagaimana cara menyembah Allah dengan benar, bagaimana cara mentauhidkan Allah dengan benar, bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana haji dan umrahnya dengan ilmu. Bahkan dia bisa tahu bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, sehingga setiap ucapannya, setiap perbuatannya ini berdasarkan dengan ilmu. Beda dengan orang yang nggak berilmu. Kalau ngomong ngawur itu, ya, sesuai hawa nafsunya, karena nggak punya ilmu.
Tapi kalau orang yang berilmu, ucapannya, perbuatannya ini disesuaikan dengan ilmunya, maka perbuatannya, ucapannya akan sesuai dengan ilmu yang datangnya Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan annal alim nurun yahtadi bihin nasu fi umuri dunyahum wa dinihim. Seorang yang berilmu, seorang yang alim, ini ada cahaya yang digunakan untuk manusia sebagai penerangan bagi mereka, baik dalam urusan dunia mereka atau dalam urusan agama mereka. Orang yang berilmu ini sebagai cahaya bagi manusia. Ketika manusia nggak tahu akan bertanya kepadanya. Ketika manusia nggak paham akan bertanya kepadanya. Yang menjadi fitnah itu ketika orang yang bukan berilmu dianggap berilmu. Makanya bab ini ya sebetulnya masih sangat panjang. Ya. Ini baru kita jelaskan tentang faidah-faidah ilmu. Bahwasanya manusia akan menjadikan orang yang alim sebagai cahaya panutan mereka untuk bagaimana beribadah kepada Allah. Yang menjadi problem adalah ketika orang-orang yang dianggap alim padahal bukan alim, orang-orang yang dianggap faqih padahal bukan faqih. Ya mungkin pakai jubah, ya juga pakai sorban, tapi nggak punya ilmu. Jika ucapannya ini membuat kerancuan dalam manusia, ya kata Fulan ibnu Fulan, orangnya berjubah dan bersorban, pakai jimat sikap itu nggak masalah, itu ikhtiar. Ini jadi fitnah bagi manusia. Dan manusia sekarang ini dalam keadaan semacam ini. Orang yang bukan berilmu dianggap orang berilmu. Orang yang bukan faqih dianggap faqih. Inilah yang menjadi fitnah. Sehingga kesyirikan merajalela, kebid'ahan merajalela. Mengadakan Maulidur Rasul dengan berbagai macam ya ritual-ritualnya itu ada hadisnya. Ya. Ini orang yang dianggap alim padahal bukan alim. Dipaksa-paksakan. Apa hadisnya? Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, mengapa Anda berpuasa Senin ya Rasul? Mengapa Anda berpuasa pada hari Senin?" Maka Nabi bersabda, hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Ya, hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Bahkan hari Senin hari di mana aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya pada hari kelahiran Nabi, Nabi berpuasa. Dan orang-orang memaksakan, berarti kalau kita mulutan waktu lahirnya Nabi, itu ada dalilnya tadi itu, mensyukuri akan nikmat Allah berupa diutusnya Nabi kepada umat ini. Orang yang awam ternyata benar itu. Ya, ternyata ada hadisnya itu. Riwayat Imam Muslim lagi. Ya. Makanya dalam memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi harus memakai pemahaman salaf para sahabat Rasulullah SAW agar dalam memahami Al-Quran sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Ketika memahami hadis Nabi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Orang yang awam akan tertalbis itu, akan terancu ini. Loh ternyata ada hadisnya, riwayat Muslim lagi. Berarti benar selama ini kita nggak salah itu. Ya, serakalan, waktu mulutan dan macam-macam. Kita nggak salah itu. Ada hadisnya. Ya, selama ini kita hampir ragu-ragu. Ternyata semakin kuat lagi setelah dimunculkan hadisnya. Belum lagi muncul hadis yang palsu. Ya, man anfaqa dirhaman fi maulidi
faka'annama anfaqa uhda dhahabin. Barang siapa infak sedekah pada hari kelahiranku, maka dia mendapatkan pahala infak sedekah emas sebesar gunung Uhud. Jadi kalau buat buah tinggi-tinggian itu, buat tumpeng juga tinggi-tinggian, karena ingin mendapatkan pahala emas sebesar gunung Uhud. Ya, hadis palsunya keluar. Ya, hadisnya palsu. Ya, siapa sahabatnya nggak ada, siapa mukhoridnya juga nggak ada, imam siapa yang mengeluarkan hadis nggak ada. Langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepalanya nggak ada, sahabatnya nggak ada, ekornya juga nggak ada. Siapa mukhoridnya yang keluarkan hadis ini siapa? Nggak ada. Langsung ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bahaya kalau bukan orang alim dianggap alim, ini berbahaya. Contoh lagi, keluar hadis palsu. Utlubul ilma walau kana bisin. Cari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kepalanya nggak ada itu. Siapa sahabatnya nggak ada. Ekornya juga nggak ada. Siapa mukhoridnya nggak ada. Langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ceramah pakai surban, semakin mantap sudah. Ya. Makanya bahaya, menjadi fitnah ketika orang yang tidak alim dianggap alim, ketika orang yang tidak faqih dianggap faqih. Maka Syekh ini mengajarkan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, ya, dengan adanya orang-orang semacam ini, jadilah ilmu yang sunnah, ajaran yang lurus dianggap aneh, asing sudah. Orang yang tidak mau sesaji dianggap orang yang enggak mau adat. Yang paling baik yang mau mencampur syirik dengan ajaran Islam, itu yang dianggap baik. Ya. Ya bacaannya ya kalimat-kalimat thayyibah, tapi juga ada sesajinya. Itu yang dianggap paling baik itu. Itu efek dari dianggapnya orang yang alim padahal tidak alim, dianggapnya orang yang faqih padahal tidak faqih. Bahkan orang yang istiqomah dengan sunnah Nabi dianggap orang yang menyimpang. Ya, juga kata saya ini, thumma sara hadza aqrabul asya. Tapi di kemudian berjalannya waktu, ilmu yang Allah ajarkan, ilmu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW menjadi sesuatu yang aneh. Kalau wanita memakai cadar, aneh. Kalau laki-laki memakai celana panjang tidak menutup dua mata kakinya, dianggap aneh. Laki-laki memelihara jenggot dianggap aneh. Maka benar ketika Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam dimulai dengan keasingan, dan nanti di akhir zaman Islam pun juga akan dianggap asing. Oleh siapa? Oleh orang Islam sendiri. Ustaz, mulai kecil sampai sekarang ini umur 70 lebih, saya enggak pernah tahu, saya enggak pernah dengar ada hadis dilarang isbal. Ya. Ini pernah ditanyakan pada anak waktu itu. Mulai saya sejak kecil masuk Islam sampai sekarang umur 70 sekian, saya belum pernah seorang ustadz pun ceramah dilarangnya laki-laki memakai celana panjang melebihi 2 mata kaki. Larangan laki-laki memakai sarung melebihi 2 mata kaki. Aneh. Anak tanya, sampean sudah pernah baca Imam Al-Bukhari, hadis Bukhari? Belum. Hadis Muslim? Belum. Abu Dawud? Belum. Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah? Belum. Dari mana sampean bisa ngerti kalau itu dilarang? Oh, sampean enggak pernah belajar kitab hadis. Loh, tapi Ustaz ya, ustadznya belum menutup sampai situ. Karena semua kitab hadis mengajarkan tentang ini, menjelaskan tentang ini.
Termasuk hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman juz yang pertama. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, salasun la yukallimuhum yaumal qiyamah wala yanzur ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. 3 golongan yang nanti oleh Allah akan diberikan azab, 4 azab sekaligus. Yang pertama, Allah tidak akan pernah memandangnya dengan rahmat. Allah memandangnya cuma dengan murka. Allah juga tidak akan pernah berbicara kepadanya kecuali dengan murka. Bagi dia azab yang sangat pedih. Apa itu? Al-musbil. Laki-laki yang memakai celana panjang sarung melebihi 2 mata kaki. Kalau perempuan 2 mata kakinya harus ditutup. Tapi kalau laki-laki tidak boleh, ya, tidak boleh ditutup supaya beda antara laki-laki dan perempuan beda. Ya. Demikian pula dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Kitabul Lisbas juz yang ke-6, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnah. Laki-laki yang memakai celana panjang sarung melebihi 2 mata kakinya siap-siap masuk neraka. Harusnya Sahih Bukhari itu. Makanya kalau sampean nggak pernah dengar mulai kecil sampai umur 70 tahun, karena sama nggak pernah buka kitab hadis, jadi nggak dengar itu, nggak pernah dengar, nggak pernah kerungu, dan sama juga nggak pernah mempelajari kitab-kitab hadis, sama juga nggak pernah diajari tentang itu oleh ustadznya, ya. Padahal semua kitab hadis, bahkan dalam Bulughul Maram ada, dalam Riyadhus Shalihin juga ada, ya. Dalam kitab-kitab hadis semuanya ada itu. Kalau nggak tahu itu berarti memang belum, ya, walaupun seorang ustadz, walaupun seorang kiai, dia belum nutuk sampai ilmu sejauh itu. Demikian mestinya, ya. Jamaah rahimakumullah, waktu telah habis. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, saya persilakan. Banyak, 1 saja sudah. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu beberapa derajat. Apa yang dimaksud dengan memiliki ilmu? Itu adalah yang menghafalkan ilmu. Ya. Jadi yang dimaksud memiliki ilmu tentunya dia memahami ilmu. Ya, memahami ilmu sekaligus mempraktekkan ilmu. Beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda jauh. Kata sahabat Umar ibn Khattab, beliau mengatakan meninggalnya 1000 orang ahli ibadah, ya, meninggalnya 1000 orang ahli ibadah, setiap siang dia puasa, setiap malam dia sholat malam, itu jauh lebih ringan dibandingkan meninggalnya 1 orang yang alim. Mengapa? Ketika meninggalnya 1 orang alim, hilang ilmu sudah. Tapi kalau meninggalnya 1000 orang ibadah, yang lain masih banyak yang beribadah. Ketika orang alim meninggal dunia, ilmu akan hilang bersama meninggalnya orang yang alim ini. Makanya Nabi telah sabdakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzu ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah hilangkan ilmu Islam ini bukan dengan spontan. Moro-moro orang hafal Al-Qur'annya hilang semuanya, bukan gitu, tetapi biqabdil ulama. Allah wafatkan orang-orang yang berilmu. Ya. Seorang ulama misalnya dia memiliki ilmu 100%. Baru ngajarkan 50% meninggal dunia, kan tinggal 50% itu. Muridnya baru mengajarkan 50%, meninggal lagi, berarti kan tinggal 25%. Makanya semakin fitnah semakin besar karena orang-orang yang betul-betul berilmu itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga syirik gak ngerti, syirik dianggap tauhid, tauhid dianggap syirik.
ya kan? Sehingga sering kita dengar, bahkan saya pernah dengar sendiri, ya, di radio. Saya nggak sebutkan radionya. Saya iseng-iseng apa itu membunyikan, ya, menyetel radio. Ada seorang dai mengatakan, barang siapa, ya, yang mengatakan keris, jimat, sikap itu syirik, berarti nggak tahu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bahaya. Orang yang bodoh tapi merasa pinter, sehingga dhal mudhil, sesat menyesatkan orang lain. Jadi yang dimaksud ilmu ini adalah orang yang memahami ilmu, walaupun dia mungkin nggak hafal hadisnya, cuman dia paham bagaimana cara wudhu yang benar, ya kan. Kadang-kadang kita ini nggak hafal hadisnya, cuman cara wudhu yang benar ngerti, paham itu, ya. Suruh baca hadisnya nggak hafal dia, tapi dia juga termasuk orang yang berilmu karena dia mempraktekkan wudhu sesuai dengan hadis yang sahih, yang pernah dia dengar, yang pernah dia pelajari. Kemudian berkenan dengan ucapan, apakah ada dalil yang menerangkan bahwasanya segala ucapan yang keluar dari mulut kita adalah doa, sehingga harus berhati-hati dengan ucapan. Dan bagaimana pula dengan prasangka atau pikiran-pikiran kita, ya. Jadi berkenan dengan ucapan, apakah ada dalil yang menerangkan bahwasanya segala ucapan yang keluar dari mulut kita adalah doa? Kalau dalil secara umum ada, ya, tapi tidak semua ucapan kita semuanya doa, bukan. Kadang-kadang kita nggak maksudkan doa, cuman itu Allah berkehendak untuk mengijabahi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ita'an fayastajibu lakum. Jangan ada seorang pun di antara kalian kaum muslimin berdoa untuk keburukan bagi diri kalian sendiri, berdoa untuk keburukan anak-anak kalian, berdoa untuk keburukan harta-harta kalian. Bisa jadi waktu kalian berbicara yang buruk untuk diri kalian, anak kalian, harta kalian, Allah berkehendak untuk mengijabahi. Maka kamu yang akan menyesal di kemudian hari. Dan ana diberitahu oleh salah seorang ustadz, ini kejadian nyata, ya, betul-betul terjadi. Seorang ibu ini melihat ketika datangnya waktu maghrib, anaknya masih memanai cicak, ya, sudah datang sore, hampir maghrib, bahkan datang maghrib, anaknya masih asik memanai cicak pakai beting itu. Kata orang tuanya, mandar kena matane, ya, hati-hati orang tua ini. Ibunya baru masuk, ternyata lidi, ya, sapu lidi itu betul-betul telah menancap pada matanya. Anaknya cacat seumur hidup dengan sebab doa orang tuanya, ya. Tapi, ya, kan nggak diniatkan doa itu, ya kan? Ibunya nggak niati doa itu, cuman itu doa mandar, kan semoga kalau mandar, semoga mancep matane, ya, mancep betul itu, sehingga sang ibu yang menyesal di kemudian hari, ya. Maka hati-hati. Maka dalil secara umum ini tadi dalilnya, tapi tidak semua ucapan kita itu mesti doa. Misal paham, ya? Ini memberikan faedah, ucapan orang tua, doa orang tua itu mustajab untuk anak-anaknya. Maka sebagai orang tua harus hati-hati, jangan angger ngomong, ya, apalagi untuk anak, cucu dan seterusnya, ya, karena begitu besarnya jasa orang tua kepada anak, mustajab itu. Sampai Nabi sabdakan, ridallah fi ridal walidain wa suhtu fi suhtil walidain. Keridhaan Allah kepada seorang hamba itu tergantung keridhaan orang tua kepada hamba itu.
Dan kemurkaan Allah kepada orang tua disebabkan murka orang tua kepada hamba tersebut. Jadi hati-hati. Yang mungkin yang ingin jadi, yang belum jadi orang tua, belajar dulu supaya nanti ya ketika jadi orang tua nggak ngawur kalau ngomong, karena itu berbahaya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Afan tadi agak terlambat, tapi insya Allah tidak mengurangi nilai daripada taklim kita ini, insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.